Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warji. Saya kuliah di Universitas Sumber Asia. NIM saya 22020101 10188. Baik, di sini saya akan menyampaikan tugas UAS dengan mata kuliah MO, Manajemen Operasional. Baik, kita lanjutkan. Pendahuluan adalah audit SDM, sumber daya manusia, yang merupakan salah satu bagian penting dalam manajemen organisasi yang bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan aktivitas serta efisiensi fungsi SDM dalam mendukung tujuan perusahaan. Berikut adalah money dan contoh real case dari 12 sektor dalam audit SDM. Berikutnya adalah ada pengantar audit SDM. Audit SDM adalah proses sistematis untuk menilai fungsi dan kebijakan SDM dalam organisasi. Tujuan utama dari audit ini adalah untuk menilai kepatuhan terhadap hukum kebijakan internal serta menciptakan rekomendasi perbaikan untuk manajemen SDM. Contoh kasus perusahaan multinasional melakukan audit SDM untuk memastikan bahwa kebijakan rekrutmen mereka tidak melanggar peraturan anti diskriminasi yang ada. Berikutnya adalah perencanaan audit. Perencanaan audit SDM. Perencanaan audit SDM melibatkan pengidentifikasian tujuan audit, menyusun tim auditor, serta menetapkan metodologi yang akan digunakan. Contohnya kasus sebuah perusahaan Kemenkar merencanakan audit SDM untuk mengevaluasi efektivitas proses rekrutmen yang dilakukan selama 2 tahun terakhir. Berikutnya adalah struktur organisasi dan tata kelola SDM. Mengkaji struktur organisasi dan perusahaan SDM adalah mendukung tujuan bisnis yang diaudit ini berfokus pada pengelolaan SDM, termasuk penentuan jabatan, wewenang, dan tanggung jawab. Contoh kasus sebuah perusahaan manufaktur mengidentifikasi adanya ketidakbalansan antara struktur organisasi yang ada dengan kebutuhan pasar global, sehingga mereka merancang ulang organisasi SDM untuk meningkatkan efisiensi. Berikutnya adalah rekrutmen dan seleksi. Menilai proses rekrutmen dan seleksi yang diterapkan dalam organisasi untuk memastikan bahwa prosedur tersebut tepat, efektif, dan bebas diskriminasi. Contoh kasus sebuah perusahaan teknologi melakukan audit untuk mengevaluasi apakah proses seleksi mereka menarik kandidat yang beragam dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Yang berikutnya adalah pengembangan. Pengembangan SDM adalah fokus pada kebijakan dan praktik yang mendukung pengembangan karir karyawan
termasuk pelatihan pendidikan dan pengembangan keterampilan. Contoh kasus sebuah kasus bank nasional melakukan audit terhadap program pelatihan manajemen untuk memastikan bahwa program tersebut memberikan keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi. Berikutnya adalah kompensasi dan tunjangan. Kompensasi dan tunjangan adalah audit mengevaluasi struktur gaji dan tunjangan untuk memastikan bahwa kompetensi yang diberikan adil, komparatif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contoh kasus perusahaan global mengaudit sistem kompensasi mereka dan menambahkan bahwa mereka perlu menyesuaikan gaji pegawai dan lokasi tertentu untuk tetap bersaing di pasar tenaga kerja. Berikutnya adalah manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah menilai sistem evaluasi kinerja yang diterapkan dalam organisasi, termasuk penetapan tujuan, pengukuran dan umpan balik terhadap kinerja karyawan. Contoh kasus sebuah perusahaan manufaktur melakukan audit untuk mengetahui apakah penilaian kinerja mereka objektif atau mendukung perkembangan kinerja karyawan. Berikutnya adalah evaluasi dan rekomendasi. Evaluasi dan rekomendasi tahap terakhir audit SDM, di mana hasil audit dianalisis dan rekomendasi perbaikan diberikan kepada manajemen untuk meningkatkan kinerja SDM dalam organisasi. Contoh kasus setelah audit SDM di perusahaan perbankan, tim audit memberikan rekomendasi untuk merencanakan ulang proses obligering yang lebih dari efisien, yang menyeluruh. Audit SDM merupakan alat yang kuat untuk memastikan bahwa sumber daya manusia dikelola dengan cara yang sesuai dengan tujuan organisasi serta peraturan yang berlaku, dan juga untuk membantu organisasi tumbuh dan berkembang lebih efektif. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.